Jadi kalau di rumah tuh ngelihat Instagram gitu ya, ngelihat media sosial gitu, kayak ngelihat orang-orang kayaknya ketemu klien di mana, bajunya rapi gitu ya, terus kayaknya wangi, padahal kan nggak kecium juga gitu. Tapi kan jadi kayak apa ya, aduh kayaknya kok sementara di rumah kayaknya dekil, pakai baju rumah, lagi nyuapin anak atau nggak lagi mandiin anak, itu kayaknya sedih banget gitu perasaannya. Padahal kan itu nggak harusnya kayak gitu. Cuman kan pokoknya kayak tertekan banget. Nah justru di saat itu Tuhan kasih ide baru. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya bareng dengan Castella. Castella ini adalah seorang, apa ya istilahnya ya? Seniman, ilustrator atau apa? Seniman komersil sih. Seniman komersil, oke. Jadi kalau teman-teman mungkin banyak yang sudah pada tahu juga Castella ini dulu sering muncul ya di media-media ya. Jadi kayak pembuatan karikatur, paling sering kayaknya karikatur. Terus sama lukisan-lukisan juga ya. Iya, sering pameran. Sering pameran. Kalau sekarang masih sering pameran juga? Masih ngejarin. Masih, oh, mantap. Jadi Castella ini dulu pertama kali awalnya di mana sih? Kok bisa pertama kali mulai dari awal dulu ya? Memang dari kecil hobi gambar atau gimana itu? Sebenarnya dari kecil emang udah suka gambar-gambar, bukan gambar-gambar sih, coret-coret lah gitu. Coret-coret semua dicoretin kan, lantai, tembok gitu kan. Terus mami itu memang suka suka masukin anaknya ke tempat les. Jadi semua dilesin, les balet, les gambar, les berenang, semua dilesin. Tapi nggak ada yang suka. Yang suka cuman gambar. Gitu. Jadi ya udah dari situ makin suka, makin gede makin suka. Ya udah akhirnya memang ngambil jurusan seni gitu. Ngambil jurusan seni. Jadi memang dari kecil memang sudah les gambar sendiri apa memang les gambarnya dari TK itu apa? Iya, dari TK udah dilesin. Terus kuliah itu. Udah les gambar, selalu ikut lomba gambar kan sering tuh sekarang juga banyak lomba-lomba gambar di mana selalu ikut dan luar biasa saya nggak pernah menang. Nggak pernah menang satu kali pun nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Padahal lukisannya gambarnya udah. Terus setelah itu kuliah baru ngambil jurusan. Ya, kuliah baru jurusan. Terus desain itu gimana sih mulai pertama kali pernah kerja dulu atau langsung mulai saya mau langsung gambar aja lah fokus di sini. Apa pernah kerja dulu? Kerja dulu. Jadi kan dulu memang nggak pernah menang itu kan. Maksudnya gambarnya jelek lah, intinya gambarnya jelek. Akhirnya terus nggak ngotot pengen bisa gambar. Udah les juga ya cuman gitu-gitu aja gambarnya lah. Maksudnya standar gitu. Jadi dulu gambarnya nggak sebagus sekarang. Biasa aja, belum nemuin ciri khasnya gitu. Belum nemuin kesukaannya juga apa. Pokoknya asal gambar aja, nggak bagus juga. Terus akhirnya punya mimpi masuk ke tempat kuliah yang diimpikan lah di Bandung gitu. Tapi nggak masuk juga. Akhirnya masuk kampus. Ya udah masuk kampus, salah satu kampus di Bandung. Terus udah gitu di situ yang nggak nyerah. Jadi caranya karena suka banget gambar, suka banget ngelukis, nyari pameran. Jadi pameran ada di mana, pokoknya pengen ikut walaupun sebenarnya belum bagus juga, tapi di situ latihan terus sampai akhirnya ikut-ikut pameran. Nah, pas ikut-ikut pameran itu ada pester dari Malaysia datang ke Bandung. Terus ada teman bilang, coba deh bikinin gitu buat pester ini, kata dia gitu. Bikin apa ya? Udah bikin mukanya aja di bantal gitu. Oh, jadi pertama kali. Pertama kali itu ya udah bikinin, terus udah gitu diupload lah ke Facebook. Kok banyak yang komen katanya, bisa nggak pesen katanya gitu. Masa kuliah ya? Itu Facebook ya kayaknya masa kuliah ya. Baru lulus kuliah kayaknya, apalagi kuliah akhir-akhir gitu. Akhir-akhir kuliah. Deskripsian itu. Iya. Akhir-akhir kuliah itu. Nah, akhirnya bikin tugas akhir juga ada bonekanya itu buat Raditya Dika waktu itu. Oh, pertama kali. Itunya sih kayak karya tugas akhirnya gitu bikin itu. Ya udah, terus udah gitu mulai ada pesanan tuh dari Facebook kan, di situ mulai. Nah tapi kan nggak pede karena pesanan paling cuma 1-2 gitu kan. Tetap pengen kerja, akhirnya kerjalah. Pokoknya pas udah beres kuliah belum dapat ijazah tuh orang tuh udah bilang, kita udah biayain kamu sampai sini ya, udah. Jadi kalau mau belanja
mau makan enak segala macam, Kerja. cari uang sendiri ya, kerja. Nah akhirnya si orang tua aku itu nggak ngasih uang sama sekali, kan nggak bisa belanja, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah akhirnya Jadi dia bilang memang setelah kuliah langsung bener-bener nggak dikasih Nggak. uang. Ya kalau mau makan ya bisa di rumah, cuman kalau mau belanja segala macam nggak bisa lah kata dia. Ya udah akhirnya terus mami bilang, nih ada kerjaan jadi guru les gambar katanya. Tapi jauh banget, jadi kalau dari sini itu bisa sejaman lah ke tempat les gambar itu, dan anaknya paling cuma 1 orang 2 orang gitu. Kalau sekali les dikasih uangnya waktu itu cuma 60.000 sekali datang. Mau anaknya ada 2, mau ada 3, mau ada 4, tetap 60.000. Jadi udah jauh banget, enggak. Jadi udah jauh banget, cuma 60.000. Ya udah. Tapi bilang nggak apa-apa, nanti kalau bensin mah dibayarin mami katanya. Pokoknya kamu belajar kerja aja gitu. Ya udah, akhirnya kerja, terus udah gitu ya kan nggak cukup juga ya buat belanja apa gitu. Terus akhirnya mami bilang gini, ya udah itu ada yang butuh ini jadi guru TK katanya. Di komplek, tinggal jalan kaki, nggak usah pakai bensin katanya. Ya nggak jauh. Tapi waktu itu gajinya juga cuma 600.000. Ya udah dijalanin, kan belum dapat ijazah ya sebulan. Belum dapat ijazah, ya udahlah akhirnya dijalanin juga, udah gitu. Nah udah dapat ijazah, nah bingung mau kerja apa ya. Udah coba ngelamar kayak ke pabrik-pabrik besar yang butuh desainer gitu kan. Nah tapi waktu di kayak ikut tes psikologisnya itu loh yang kayak gitunya kan, psikotesnya itu, aduh kayaknya kok nggak srek ya kerjanya, udah ngelihat pabriknya gede gitu, orang-orangnya banyak banget gitu kan, kayaknya nggak pengen gitu. Passionnya kayak meronta. Iya kayaknya aduh nggak bisa nih di sini. Sementara jadi guru juga nggak bisa, kayaknya ketemu anak kecil banyak kayak ya nggak suka juga gitu. Idealisnya masih tinggi ya? Iya benar, kan kalau zaman sekarang kan pokoknya harus sesuai passion gitu kan. Betul. Padahal ya gitulah pokoknya nggak serak gitu. Akhirnya tiba-tiba ditelepon sama temen kampus, mau nggak nih kerja di perusahaan gua, katanya. Perusahaan apa? Ya gue bikin sendiri katanya gitu. Iya tapi zaman dulu katanya. Jadi aku itu kerja di temen aku, bosnya temen aku pegawainya gitu. Jadi kerja jadi kerja di teman sendiri. Jadi dia itu bertiga joinan. Nah pegawainya tuh saya sendiri. Jadi bosnya kerjanya bosnya 3, temen sendiri juga. Jadi kerjanya di kos-kosan gitu kecil, cuman ada 1 komputer dan isinya saya sendiri gitu. Jadi ngerjain jadi desainer, jadi ilustrator, jadi tukang beliin ini beliin itu ya gitu. Jadi serabutan ya? Iya serabutan. Nah gajinya juga 1,7 waktu itu. Wah seneng kan? Wah, lumayan lah 1,7 ya. Ya udah mau gitu kan. Terus bulan depannya oke Tel, karena pekerjaannya bagus, kerjaan bagus, jadi gajinya 1,4 loh turun. Jadi bulan-bulan depannya turun. Aduh gimana ya, ya udahlah. Turun? Iya turun karena katanya ya proyeknya juga berkurang lah, dia bilang gitu. Kayaknya proyeknya cuman inilah, nggak kurang lah, apa segala macam lah pokoknya. Ya udah pokoknya gajinya 1,4 kata dia. Ya udahlah, udah nggak ada lagi ya waktu itu. Akhirnya dari situ gimana ya, maksudnya kayaknya nggak cukup juga nih mau belanja, mau apa. Ya udah akhirnya ngelesin lagi tetap. Jadi di luar kerjaan. Nah, jadi itu tuh kan posisi kos-kosannya ada di dekat kampus kan. Nah, jadi ya udah, jadi ngelesin anak-anak yang baru masuk kuliah. Ngelesin gambar di anak-anak yang baru masuk kuliah tuh kan, aku nggak bisa gambar nih, gimana ya caranya gambar gitu. Anak DKV. Jadi sekitar situ. Nah terus udah gitu lama-lama banyak orang tahu, akhirnya keliling Bandung nih naik mobil gitu ya. Rumahnya di mana ngajarin anak SMA, ngajarin anak SMP. Terus udah gitu kadang ketemuan di mall gitu ya, pulang kerja atau nggak pas lagi jam kerja istirahat. Pokoknya dipakai. Nah waktu itu gajinya dari ngelesin 5 juta. Wow. Lumayan kan? Harusnya keluar kerja aja, cuman nggak berani waktu itu, kayak aduh nanti kalau enggak, maksudnya waktu itu mikirnya gini, kalau misalnya keluar nggak ada pendapatan pasti gitu kan. Sementara gimana kalau nanti pas anak lesnya liburan lah apa gitu, kayaknya ketakutan sendiri gitu. Ya udah akhirnya tetap kerja, tetap ngelesin, tetap juga pameran juga. Nah masih ngajarin pameran juga. Pokoknya semua dikerjain lah. Belum. Gabung. Ya sampai sekarang masih gabung sih, belum pernah pameran tunggal. Cuman sering banget lah ikut pameran, pokoknya semua dikerjain. Jadi kalau ada kerjaan apa gitu, Tel mau nggak jadi fotografer? Mau, pokoknya jadi apa ya? Cap mau. Ya, pokoknya mau, semua dikerjain.
tenaga kan masih muda, masih Iya. wah pokoknya semua dikerjain. Sampai akhirnya pindah kerjaan juga ke tempat desain yang ya cukup oke banget lah. Tapi ya gaji juga mirip-mirip lah. Pokoknya tapi mirip-mirip ya tapi banget. tetap ngelesin. Pokoknya sambil gitu. Nah, lama-lama si Castella Project ini yang bantal itu makin laku. Nah, semakin laku, semakin banyak akhirnya mutusin buat keluar kerja. Akhirnya bikin Castella Project itu. Tapi masih ngelesin nggak? Masih ngelesin. Tetap ngelesin. Masih tetap ngelesin. Nah, si Castella Project itu makin laku, akhirnya berhenti ngelesin. Nah, mulai dipatenin itu tahun 2011. Jadi di Haki ya? 2011. Nah, udahlah pokoknya nggak ngerjain apa-apa selain Castella Project ini. Jadi si bantal ini pokoknya ya dari situ kan inovasi lah, si bajunya bisa diganti-ganti lah apa, terus udah gitu bikin lukisan pakai frame juga, pokoknya semua lah, pokoknya di pesanan gitu. Karikatur ya waktu itu. Ya, pakai karikatur gitu. Nah, itu dari tahun 2011 sampai akhirnya pandemi gitu. Oh, berarti berjalannya Lama sih. 10 tahun. Iya, lama. 12 tahunan kalau nggak salah. Sampai sekarang tuh masih ada pesanan. Masih dibikin juga sih gitu. Tapi pandemi itu benar-benar Wah, pandemi itu benar-benar bikin turun sih. Itu udah. rasain banget. Iya. Itu gimana tuh ceritanya? Maksudnya kok memang waktu itu kan sebenarnya kan itu juga apakah Stella sering pameran gitu waktu bikin yang bantal itu sering pameran, makanya pas pandemi Ya, pamerannya betul. off semua. Ya, jadi waktu itu kan selalu ikut pameran setiap tahun di Jakarta. Di ya macam-macam tempatnya, pokoknya ada pameran mainan lah waktu itu kan. Oh iya, Selalu Toy Fair itu ya, pasti ikut. Nah, di situ kayaknya tuh gandengannya di Toy Fair itu. iya pasti di yang situ. laku Karena itu di pamerannya laku, setelah itu kan itu promosi juga kan buat orang-orang tahu gitu, Iya. kenal Castella Project dari situ, artis-artis juga dapatnya dari situ gitu kan. Ya udah, dari situ meningkat, tapi ya nggak ada itu ya udah langsung turun. Oh begitu Toy Fair-nya pandemi Iya, off semua itu udah. PSBB dan sebagainya itu Udah langsung turun. bener-bener Benar-benar turun, hilang. online gitu. Ya online tapi sedikit banget lah, kan waktu itu kan kayaknya orang juga uangnya lebih dipakai buat makanan mungkin ya, buat apa gitu. Jadi enggak inilah. Jadi Terus, di situ udah. Nah, ceritanya kalau waktu kembali lagi ya, maksudnya yang di pandemi itu. Itu kan berhenti. Terus Kastel sendiri untuk menggantikan yang itu Nah, waktu usahanya itu apa tuh kira-kira? waktu itu kan lu surut ya. Iya. Itu juga waktu itu punya anak satu, hamil anak kedua, lagi hamil anak kedua kan. Nah, itu juga kayak kerepotan gitu kan. Mulai kerepotan, mulai ya memang nggak ada waktu juga sih buat ngurusin Castella Project sebenarnya, karena memang bersamaan semuanya udah repot lah. Terus udah gitu, tapi karena memang dasarnya mungkin apa ya, udah kebiasaan kerja dari muda gitu, kayak kerja itu kayak udah yang apa harus gitu. Jadi kalau nggak kerja tuh kayak down banget gitu. Itu kayak titik terendah banget. Iya, kayak stres gitu. Jadi kalau di rumah tuh ngelihat Instagram gitu ya, ngelihat media sosial gitu, kayak ngelihat orang-orang kayaknya ketemu klien di mana, bajunya rapi gitu ya, terus kayaknya wangi padahal kan nggak kecium juga gitu. Tapi kan jadi kayak apa ya, aduh kayaknya kok sementara di rumah kayaknya dekil, pakai baju rumah, lagi nyuapin anak atau nggak lagi mandiin anak, itu kayaknya sedih banget gitu perasaannya. Padahal kan itu nggak harusnya kayak gitu. Cuman kan pokoknya kayak tertekan banget. Nah, justru di saat itu Tuhan kasih ide baru. Nah, Tuhan kasih itu tahun 2 tahun lalu kayaknya. Oh, baru. 2003. 2003. Nah, 2023. Iya. Ya. 2023 bukan ya. 2023. 2023. Nah, jadi Gimana tuh ceritanya? iya Tuhan kasih ide baru buat ngelesin anak. Ngelesin anak-anak. Nah, tapi itu lumayan sih, maksudnya ngelesin anak Tuhan, ya ampun gitu. Maksudnya kan saya kan seorang desainer gitu kan, seorang ilustrator gitu kan, punya business owner tadinya gitu. Masa ngelesin anak-anak lagi gitu kayak zaman dulu gitu kan maksudnya. Terus udah gitu ya itu lumayan kayak apa ya, buat diri sendiri kayak masa sih kayak gitu. Nah, tapi Tuhan bilang gak apa-apa, lakuin aja, jadi guru les yang terbaik. Ya udahlah, akhirnya semangat gitu ya, semangat. Tapi belum punya tempat kayak sekarang, jadi masih di rumah kosong, rumah ini juga, tapi dulu masih kosong.
Jadi ngelesin di sana di dalam rumah gitu. Yang les juga cuman 2 orang pertama kali cuman 2 orang. Akhirnya 5 orang. Ya udah setia sama yang sedikit itu. Jadi ngelesin sedikit, anak sedikit, cuman nggak punya konsep studio, konsep ngelesin nggak apa-apa, nggak pokoknya nggak punya kurikulum. Jadi cuman benar-benar ngelesin gambar aja. Sampai akhirnya ada di titik yang mana, aduh kayaknya nggak bisa nih terus terusan gini. Katanya kan mesti jadi guru les terbaik ya, tapi kok cuman kayak begini gitu, cuman kayak ngelesin anak gitu, biasa aja. Sampai akhirnya Tuhan kasih ide baru, kasih tempat juga, bersyukur ada tempat. Di situ mulai banyak merenung, banyak berpikir, mikirin konsepnya gimana, materinya gimana, terus ngajarin anak tuh caranya gimana ya biar nggak bosen, biar anak tuh belajarnya fun gitu, happy gitu. Karena kan bosen ya di buku gambar terus. Akhirnya setiap bulan punya materi yang beda-beda, terus ada cerita, ada jalan ceritanya, terus bikinnya juga di medianya yang beda, nggak selalu di kertas, nggak selalu pakai krayon gitu. Nah akhirnya ya mulai jalan dari tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin lah sampai hari ini. Wah, puji Tuhan. Iya gitu. Jadi sebenarnya kan dulu Castella sering ngelesinnya kan anak SMA, anak kuliah. Ya. Itu masih bisa dihandle lah. Ngobrol sama temen. Iya betul Ya. sih, iya benar-benar. Nah, terus tahu-tahu memang jadi sama anak-anak berapa tahun tuh? Anak kecil sih, iya mulai dari 3 tahun mah. Oh 3 tahun. Wah, itu padahal sebenarnya kalau ngurusin anak sendiri aja kadang jengkel. Iya betul. Bener kan? Tapi basicnya pernah guru TK kan? Iya. Kayaknya Tuhan udah siapin saya dari dulu ya. Udah ada timelinenya. Oh kayaknya ingat ya timeline. Iya betul. Jadi lagi zaman dulu. Itu peristiwanya gimana sih waktu Tuhan ngomong sama Castella, ingat gak? Gimana? Jadi kayak mungkin waktu doa atau sifatnya gimana Tuhan? Iya waktu saya berdoa, yang pasti kan lagi sedih gitu, lagi berdoa, ya berdoa, aduh gimana ya, maksudnya kok kayak hidup tuh gini aja, jadi ibu rumah tangga nggak ngapa-ngapain juga gitu, maksudnya pengen lagi berkarya tapi gimana caranya gitu. Terus Tuhan kasih ide itu, dan tadinya juga awalnya kan kayak ragu, masa kayak gitu ya, masa idenya kayak gitu, kok kayaknya kurang cemerlang gitu, kok kayaknya idenya biasa aja gitu, nggak spektakuler. Tuhan tuh kalau kasih kita kadang ngeremehin. Iya. Masa gitu sih Tuhan, masa bisa sih Tuhan, kadang itu kan tinggi banget Tuhan, atau itu kan pendek banget. Iya. Gimana kita mau loncat pendek banget gitu, saya gampang, cuman ngegampangin. Kalau ketinggian saya nggak bisa. Iya. Nah, kita kan masih mengandalkan pikiran kita, masih mengandalkan kemampuan kita, jadi kita kurang kurang percaya mungkin ya. Percaya sama Tuhan ya. Nah setelah ini sekarang muridnya udah berapa? Udah sekitar mau 40. Wah puji Tuhan. Iya puji Tuhan. Keren loh. Kalau anak sendiri suka gambar juga? Oh suka banget sih dia. Gambarnya? Yang satu masih kecil banget tapi lumayan sih suka. Tapi udah kelihatan kan maksudnya gambarnya. Ya adalah ketertarikan gitu. Ada bakat juga. Kalau yang pertama mah suka banget sih memang dia. Nanti bisa diarahin. Bisa diarahin. Terus ngelesin sekarang masih juga, bantalnya masih jalan juga? Masih sedikit. Terus sempat tato juga? Sempat nato juga, iya itu. Sedikit juga karena yang mau ditato kan misalnya lebih milih lah ibu-ibu atau enggak cewek-cewek sama yang kecil-kecil, karena dulu kan belajar tato tuh digeder, maksudnya belajar tato terus udah gitu natoin kan lagi seneng-senengnya tuh kan pokoknya masih muda tuh kan semua dikejarin. Tato, apalagi tato waktu tahu bisa itu kayaknya terus-terusan sampai akhirnya cedera kan si tangannya. Oh sempet cedera? Sampai cedera, sakit banget, jadi setiap malam tuh kayak diperes gitu. Berapa lama ya, kayak berapa bulan gitu. Forsir gitu? Karena forsir, karena itu kan berat kan, alat tato kan berat, terus geter kan, terus nggak mau istirahat, pokoknya terus-terusan. Ya akhirnya kan menuainya sekarang kemarin-kemarin, jadi udah nggak bisa nato panjang-panjang lagi, maksudnya durasinya nggak bisa lama lagi. Sakit. Kalau sekarang juga kalau gambar lama banget juga nggak bisa, jadi harus di waktu lah, misalnya 2 jam berhenti gitu. Gara-gara tato sih kayaknya. Soalnya itu kelamaan. Jadi sehari berapa jam gitu nggak berhenti. 8 jam minimal gitu setiap hari. Wow. Kayaknya berat. Kan alat tatonya berat terus geter gitu kan. Nahan gitu. Jadi kan sampai sini kan nunduk terus juga kan. Sampai leher.
Itu Jadi yang kalau kita lumayan pakai kayak meja tato atau apa itu tetap nggak bisa. nunduk sih tetap sama karena itu kan waktu itu nggak di waktu gitu, maksudnya harusnya kan 2 jam istirahat nih misalnya, ngapain Oh, kek, makan kek gitu atau apa gitu, enggak itu lagi seneng lah gitu kan. berapa tahun tuh kalau jalanin yang tato? Tato kayaknya setahun langsung ini sih cedera. Oh, setahun Langsung cedera. cedera. Berarti emang nggak boleh Heeh. ditato. Mungkin ada beberapa orang yang memang kalau yang seniman tato ya mereka Iya, fine-fine iya aja sih, kan. iya. Berarti kan itu Heeh. mungkin bukan jalan Iya, lifestyle. bener. Jadi setelah tato berarti nggak terlalu ya, paling yang Enggak, udah enggak sih. gambar-gambar kecil-kecil doang. Yang kecil-kecil. Kalau mural Mural masih. Mural juga kapan itu ya kan terakhir ya? Kayaknya baru. bombing juga tuh kan Oh iya kemarin ya, sampai Iya. lupa. Iya. masih kalau mural. Masih lah pokoknya kalau ada panggilan mural, panggilan apa ya Oke. masih ya. Cap mau masih. Iya, Cap masih. sekarang masih cap. Ya tergantung sih apa ininya, kerjaannya apa, gambarnya apa, berapa lama. Soalnya kan sekarang udah ada anak nggak bisa ditinggalin terlalu Iya. lama. Jadi memang kerjaan tetap pilih. Tetap dipilih. Prioritas tetap keluarga dulu. Terus Gitu. jadi saya juga sama istri tuh sebenarnya follow Kastel tuh udah lama banget sih. Jadi dari 2000 waktu awal-awal 2017 pokoknya awal-awal kita nikah 2016 2017 tuh kita udah follow kamu udah follow lama Gitu. liatin bonekanya itu. Terus habis kita follow nggak kayaknya masuk Ki Candy tuh kapan ya? Aduh, saya lupa Ya, tahunnya. pokoknya tahun segituan ya. Pokoknya habis itu lihat wah ini bonekanya update artis terus ini artis ini artis ini. Iya. Terus titik terendahnya kan waktu 2020 itu waktu setelah nikah setelah keluarga sendiri. Iya. Dulu pernah juga saya sama istri lihat postingan tentang adik ya. Itu juga kita berdua ya, jujur lihat itu ikut Sedih. ya beneran karena memang dan kita mantau terus keadaannya kan waktu itu di post dari adik waktu pertama kali kena vonis kan terus di post terus di rumah sakit ada pengalaman horor Iya. ini kita ngikutin sih itu ceritanya bisa di Surat itu juga yang apa las. Oh, surat yang terakhir. itu ya itu bisa berkenan Ceritain. ya diceritain waktu dari awalnya Boleh. gimana itu adik selisih berapa tahun sih sama kakak? Jauh, jadi 7 tahun. Jadi dia itu sebenarnya papa itu nggak mau lah ada anak lagi, dia mau kan udah cewek cowok nih udah cukup udah pas gitu 2 anak. Nah tapi kebobolan kan anak ketiga. Nah waktu itu disuruh gugurin, jadi mamah itu udah minum banyak obat lah, jamu, obat gitu kan. Iya, untuk digugurin. Ternyata anaknya kuat, hidup gitu, makin besar, nggak ini kan, nggak gugur gitu. Nah akhirnya di perut juga kayaknya kelamaan, harusnya 9 bulan, dia berapa 10 bulan lebih gitu masih di perut, udah biru, jadi keluar tuh udah biru gitu, kayak keracunan gitu kan, kelamaan. Akhirnya keluar, ya udah sebenarnya normal aja gitu. Nah tapi dari kecil tuh dia udah sakit-sakitan, sering panas lah, sering demam gitu. Cuman ya udahlah mungkin demam biasa. Sampai akhirnya SMP kalau nggak salah dokter bilang kayak ini lupus. Lupus. Tapi dikasih obat lupus lah, sembuh gitu. Kayaknya sembuh nih kata dokter gitu. Ini nggak jelas bener nggak lupus gitu kan, kadang mikir ini benernya ya lupus tapi nggak tahu kok gampang banget bilang lupus, gampang banget bilang sembuh katanya. Penyakit Iya udah gitu udah lupus sembuh, aneh udahlah. Terus udah gitu dia kan gemuk kan badannya, jadi pengen biasalah puber gitu, pengen langsing, minumlah obat pelangsing, lupa lah obat apa. Nah di situ kayaknya darahnya jadi kacau. Itu tapi kan nggak tahu ya, itu kan tebakan-tebakan kita kayaknya nih. Ya mungkin ada pemicu. Ada pemicu, salah satunya. Jadi dia minum obat pelangsing itu, tiba-tiba sering pingsan dari situ. Sering pingsan, terus sering biru-biru. Jadi si kulit itu memar gitu. Padahal nggak kejeduk. Nggak kejeduk tapi memar. Biasanya di kaki sih, di kaki, di tangan gitu. Nah terus udah gitu, ya udah kan sering pingsan juga, akhirnya dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit. Waktu itu pingsan ke rumah sakit, nanti ya hasil darahnya nanti, ya udah. Nah udah gitu, akhirnya ngambil hasil darah. Waktu itu mami, saya sama adik saya ini ngambil hasil darah kan. Pemeriksaan dokter lah pokoknya. Nah si dokter ini bilang ya udah mamahnya aja yang masuk, mamanya masuk, terus mamanya keluar.
Saya suruh masuk. Hmm. Terus dokter bilang, iya ini adanya leukemia. Oh nggak ngerti leukemia itu apa ya? Leukemia, itu waktu itu adik saya udah SMA. Jadi leukemia tuh apa ya dok? Iya kanker darah. Oh bisa sembuh nggak? Ya kita coba aja kata dokternya di kemo. Iya dulu kan nggak gitu ngerti lah yang kayak Belum gitu-gitu. begitu itulah, belum begitu familiar lah. Cuman tahu kanker kan kaget ya, kanker ya serem gitu. Bisa sembuh nggak dok? Iya cobain aja kita kemo katanya gitu. Oh ya udah deh. Terus udah gitu pas ngomong sama adik kan, ini kamu ternyata sakitnya leukemia. Iya udah tahu kok kata dia gitu. Kok tahu? Dia nyari-nyari sendiri ternyata di internet. Itu tuh sakit apa? Dia kan lebih, maksudnya anak zaman sekarang kan kayaknya lebih ini ya. Nah, jadi udah tahu. Oh ya udah deh kayaknya. Terus ya kita semua sedih sih. Cuman ya udahlah kita obatin, coba kemo segala macem. Jalanin pengobatan cancer itu di Bandung di sini kan. Terus udah gitu nggak berapa lama koma. Nah pas koma itu dokter bilang ini udah infeksi paru lah katanya, maksudnya kansernya ada tapi lebih ke infeksi paru jadi koma gitu kan. Nah waktu itu saya mau ulang tahun juga, jadi ulang tahunan di rumah sakit gitu ya, sedih-sedihan sementara adik koma gitu ya. Nah waktu itu kayak cuman berdoa aja sama Tuhan, kayak aduh Tuhan boleh nggak ya hadiahnya adiknya bangun lagi aja gitu, hidup lagi, walaupun kayaknya orang bilang udah relain aja kan, kasihan kan hidup tuh karena bantuan alat kan, udah relain aja, semua orang udah bilang gitu. Tapi kok kayaknya nggak rela gitu, kayaknya aduh Tuhan bisa nggak ya nego gitu. Akhirnya nggak berapa lama terus udah gitu bangun lagi, bener dia bangun lagi. Tiba-tiba bangun, tiba-tiba bangun. Terus ya penasaran kan, dulu manggilnya kan adek ya, dek waktu kemarin koma itu ngapain, maksudnya apa sih yang terjadi gitu, pengen tahu, pengen denger. Jadi kayak dia bilang, jadi adek tuh kayak ada di ruang tunggu putih, terus kayak dia diem aja nungguin kata dia gitu, diem aja nungguin. Terus udah gitu lama-lama tiba-tiba ngelihat lagi kayak ada suster, ada ngapain, ada infusan. Oh kayaknya sadar nih, dia bilang gitu, balik ya, dia bilang oh gitu. Oh jangan-jangan negonya berhasil nih sama Tuhan gitu kan, hidup lagi soalnya udah happy kan, ya udah happy, itu dia hidup lagi biasa aja gitu, tapi masih cancer. Nah lucunya gitu ya, sempat pulang kan itu di Indonesia kan, di Bandung kan, pulang ke rumah ya biasa aja, bener-bener biasa aja pengobatannya kan. Kalau cancer tuh ke rumah sakit, kemo nanti pulang gitu kan. Nah terus udah gitu ya lucunya itu setiap momen besar dia nggak pernah ada, jadi dia tuh hidup ada tapi seperti tiada. Jadi kayak jadi momen-momen besar kan biasanya kita foto-foto tuh ya kan, nggak pernah ada, dia tuh nggak pernah ada. Jadi gini, jadi waktu mau nikah nih, kan udah mau nikah nih, kayaknya berapa bulan lagi nikah nih, udah happy kan, udah sembuh ya, tiba-tiba dia relapse. Nah relapse kan, masuk rumah sakit. Terus dokter bilang gini, oh ini mah udah 20% kemungkinan hidupnya katanya, kayaknya nggak mungkin lah hidup. Iya kata dokter, ini udah sampai otak, sampai udah lumpuh sih, nggak bisa jalan kan, udah sampai otak, udah ini mah pasti bentar lagi meninggal katanya gitu. Wah keluarga kaget kan, wah gimana ya ini, gimana gitu. Terus udah gitu tapi entah gimana ceritanya, Tuhan udah siapin semua jalan ceritanya, tiba-tiba kita ada uangnya, ada orang-orang yang tolongnya buat ke Malaysia di pengobatan di Malaysia gitu. Tapi sama dokter Malaysia bilang ya ini 20% mungkin hidup, tapi sisanya ya itu kalau ada mujizat Tuhan, dia bilang gitu. Oh ya oke lah, kita coba jalanin. Terus udah gitu akhirnya waktu saya nikah, mamah itu cuman pulang 1 hari pas saya nikah aja. Jadi hari sebelumnya terus nikah, terus dia balik lagi langsung gitu kan, cuman datang cuman buat jagain ada lagi. Jadi bener-bener cuman sehari itu doang. Jadi dia nggak ada. Jadi foto itu. Udah, tapi udah foto kan nggak ada kan. Terus udah gitu ya udah berlalu, sembuh lagi. Pulang lagi ke Indonesia, main lagi kayak biasa. Terus iya udah biasa lagi gitu kan. Udah pikir udah beres ya, ini udah beres gitu. Terus tiba-tiba pas mau hamil, perjalanan hamilnya ketawa-ketawa lagi, belanja lah apa gitu kan, buat baju bayi segala macam. Mau lahiran nih, happy kan, mau lahiran nih, bulan depan mau lahiran nih. Tiba-tiba dia kambuh lagi, relapse lagi, harus ke Malaysia lagi. Waktu lahiran sebelum lahiran kayaknya 1 bulan lah atau 1 bulan lah, pokoknya deket banget itu. Dia relapse ke Malaysia, dicangkok lagi. Jadi itu kan harus cangkok sumsum itu kan. Jadi cangkok sumsum, tapi ajaib banget sih. Jadi Tuhan tuh kayak udah
kasih jalan ceritanya tuh udah pas banget. Jadi kalau cangkok sumsum kan itu harus dari adik kakak kan. Iya. Nah saya tuh bedanya 7 tahun, adik saya yang laki-laki tuh bedanya 4 tahun. Tapi golongan darah kita itu semuanya sama. Oh. Sama. Terus udah gitu pas dicek sumsumnya itu 99% sama. Wow. Cocok gitu. Aneh kan maksudnya. Tapi karena ya maksudnya dia yang diambil karena kan dia cowok terus lebih deket umurnya kan. Enggak kondisi hamil loh. Kan lebih rendah. Lebih gampang lah. Jadi dia diambil, ya pokoknya dicangkok lagi. Udah gitu, ya udah sehat lagi. Udah kan lahiran balik lagi gitu kan. Terus udah gitu, udah happy. Wah, mau ulang tahun anak nih pertama. Kita mau pesta, kita mau party. Yuk kita siapin apa? Udah beli, udah dekor segala macam gitu kan. Dia ikut nyiapin. Dia ikut nyiapin. Yuk kita tiup balon segala macam lah, seru-seruan. Besok ya relapse lagi besoknya. Tiba-tiba dia kalau nggak salah dia tuh ada selang kan di dadanya, tiba-tiba tuh kayak infeksi gitu. Oh, di sini. Infeksi. Ke rumah sakit sini kan nggak bisa nanganin karena itu selangnya dari sana kan, dari Malai. Jadi harus balik lagi ke sana. Jadi balik lagi ke sana, nggak ada lagi lah dia gitu kan. Di foto nggak ada. Dia ada lagi, pokoknya nggak ada lah dia. Terus udah gitu sembuh lagi, pulang lagi sini gitu. Happy lagi sampai akhirnya terakhir pas udah dia mau ulang tahun, itu tahun terakhir itu tahun kelima. Dari dia koma sampai itu kan 5 tahun. Terakhir dia bilang aduh udah capek deh kayaknya ya terus-terusan dia bilang gitu, dia bilang aduh capek kayaknya kumat-kumatan terus. Ini juga terakhir kumat lagi kan, ke Malaysia lagi gitu. Dia bilang kayaknya Ade bilang aja lah sama Tuhan kalau misalnya kumat lagi udahan aja, kata dia yang sekarang mah udah panggil aja. Dia bilang mau pulang aja, mau ke surga aja, dia bilang gitu. Soalnya capek dibanding hidup kayak gini, kecuali Tuhan kasih sehat gitu. Nah akhirnya kita punya pertanyaan nih ke Tuhan, Tuhan kenapa kok kayak gitu ya, kenapa setiap momen besar dia nggak ada, kenapa kok hidupnya kayak gitu, kenapa kumat-kumat, kenapa harus kumat-kumat, kenapa nggak Tuhan sembuhin aja gitu penyakitnya, beres gitu kan. Nah akhirnya pertanyaan itu nggak pernah kejawab sampai akhirnya dia meninggal. Akhirnya Tuhan bilang banyak waktu itu kan, Tuhan bilang banyak bahwa sebenarnya waktu dia koma itu harusnya dia meninggal, udah nggak ada sama kita. Cuman Tuhan tuh cuman kasih bonus aja sih 5 tahun untuk dia bareng sama kita bareng sama dia gitu. Tapi momennya ya di skip. Iya, cuman nggak pernah ada di foto, nggak pernah ada. Ya itu Tuhan sendiri yang hapus kan. Iya, jadi kayak fotonya nggak pernah ada, kalau kita lihat tuh nggak ada ya gitu, kosong gitu. Tapi ternyata ada gitu, sebenarnya ada dia tuh gitu. Jadi ya itu kayak apa ya, aduh Tuhan tuh baik banget ya gitu. Maksudnya dalam hidup kita itu detail banget ya, sampai akhirnya oh kayaknya ini nego saya berhasil ya sama Tuhan gitu. Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih hadiah, Tuhan kasih bonus buat kita barengan, buat bersama-sama. Ya, tapi sesuai rencana Tuhan. Iya, tapi sesuai rencana Tuhan. Gak bisa dong. Gak bisa. Iya betul. Harus ada di foto kita semua, ada di kenangan. Tapi kalau maunya Tuhan seperti itu ya tetap akhirnya indah kan. Sampai akhirnya ya udah pamitan. Jadi dia pamit ya udah. Kayaknya udah waktunya Tuhan, dia pulang. Ya udah, kita juga jadi pas hari dia meninggal itu sebenarnya mami gitu ya, papi, kita semua nggak ada yang nangis juga karena udah nangisnya kemarin gitu. 5 kali. Iya, udah nangis terus gitu. Jadi kemarin ya dia bilang nanti kalau aku meninggal, dia bilang nanti perayaan aja, celebrate aja ya, jangan kayak pemakaman, kata dia gitu. Iya, dia bilang gitu karena ya udah karena aku tuh happy gitu. Dia pulang dengan tuh happy, karena udah bonus gitu. Udah dikasih kesempatan 5 tahun sama keluarga, terus dijemput Tuhan. Iya, jadi udah happy gitu. Happy ending. Iya, ya udah happy. Cuman waktu itu jujur saya sama istri ngikutin, ya ikut up and down. Kalau dulu saya merasanya gini, kalau dengar cerita itu kita cuman berpendapat, kasihan ya. Tapi dengan pengertian kita sekarang, kita ikut happy kok buat dedeknya Castella, karena dia pulang dengan sukacita. Kita pun juga kayak saya dan istri juga kalau jujur ngobrol soal kematian itu nggak takut loh. Jadi memang kita bisa dipanggil kapan aja, keadaan gimana pun, ya itu memang otoritasnya Tuhan, dan kita melakukan di dunia ini sebaik mungkin, sebenar mungkin ya, biar nanti kalau dipanggil kita siap. Jadi nggak ada keterikatan, nggak ada kemelekatan di sini ya, pokoknya oke Tuhan siap pulang dan percaya aja
yang di dunia ini pasti dipelihara Tuhan. Gitu. Iya. Terus ada cerita lagi ya kayaknya Kastel tentang apa? Anak kedua itu ada ceritanya gimana tuh? Jadi anak kedua itu kan anak yang kita tunggu-tunggu lah gitu. Maksudnya 5 tahun. Kalau saya kan pengennya cepet-cepet nih punya anak lagi Selisih 5 gitu. tahun gitu ya. Selisih 5 tahun dari anak pertama. Pengen cepet-cepet punya anak lagi. Cuman kan emang belum siap juga ya. Maksudnya ngurus sendiri kan. Ya apa-apa sendiri. Terus kalau punya anak lagi kan kayaknya belum siap lah. Akhirnya nunggu 5 tahun biar bisa punya anak kedua. Udah pas hamil happy banget kan. Udah tahu hamil happy banget. Happy banget. Terus udah gitu ya biasalah kontrol segala macam sampai usia bulan ketiga. Kan 3 bulan itu kan harus cek Down syndrome kan. Di USG gitu kan. Nah pas di USG gitu tiba-tiba dokter bilang, wah ini tunggu nih, ini ada yang aneh kata dokternya gitu. Ini ada cacat bawaan katanya gitu. Wah kaget kan, maksudnya apa dok? Ya nggak tahu kata dokternya. Pokoknya kayaknya ini cacat nih, kata dia, cacat bawaan aja dari sananya kata dia teh. Entah mungkin otaknya katanya, atau mungkin badannya, atau mungkin Down syndrome. Pokoknya kamu tes aja lah kata dia. Tes ini loh apa namanya? Aduh lupa namanya. Tes Down syndrome. Iya, tes Down syndrome itu yang ya NIPT. Harganya kan mahal kan NIPT kan. Waktu itu dia tawarin ini ada NIPT 17 juta kata dia gitu. Udah cek aja katanya gitu. Biar mastiin. Terus pasti nggak dok kalau misalnya udah cek anaknya sempurna gitu, nggak ada apa-apa, atau mungkin ada apanya, ya nggak tahu juga, coba aja lah, cek aja pokoknya gitu katanya. Nah udah gitu kan pulang sedih kan, nangis-nangis, kaget tuh, ini kayaknya anaknya cacat nih segala macem gitu, sedih segala macem. Terus udah gitu ya nggak bisa ngapa-ngapain juga kan, paling coba cek ke dokter lain, second opinion. Coba cek ke dokter lain segala macam, tapi ya pasti berdoa dulu kan sebelum apa-apa. Pas pulang sedih, nangis, berdoa, terus Tuhan bilang, tapi Tuhan udah siapin sih dari tahun-tahun sebelumnya, dapat lagu yang pokoknya lagu itu tuh lagu yang nguatin hari itu. Pokoknya emang saya itu harus jadi orang yang paling beriman lah, paling kuat, supaya kalau ada hari ini terjadi nggak takut, nggak ragu gitu. Pokoknya kan Tuhan udah bilang kalau anak yang saya tunggu ini anaknya sempurna, anaknya sehat, nggak ada apa-apa. Jadi harusnya iman itu ada gitu. Tapi kok waktu dokter bilang gitu langsung goyah, langsung luntur, langsung kayaknya dunia runtuh gitu. Kayak nggak percaya lagi gitu. Ya akhirnya hari itu sedih banget. Tuhan bilang, ya tetap percaya, nggak bisa juga, kadang susah juga gitu. Terus hari itu ada pesanan juga dan harus jadi gitu kan, dia ada yang ulang tahun, pokoknya hari ini saya ambil ya, jam 9 malam, waktu itu kan pulang dari dokter tuh jam 7, jam 9 diambil, masih nangis gitu. Wah tapi kan kerjaan ya tetap kerjaan, jadi ya udah oke lah nangisnya, sampai jam 8 aja, udah gitu bikin lagi, gambar lagi, jam 9 diambil, tetap udah gitu udah beres semua, nangis lagi. Ya udah berdoa lagi, besoknya ke dokter lain bilang ini kayaknya nggak ada apa-apa sih, kata dokter lain, ini kayaknya nggak ada apa-apa. Memang si tengkuknya itu biasanya kan 1,1 gitu, itu 1 komanya 1, berapa ya waktu itu ya, tapi pokoknya itu nggak nyampe 2 lah, pokoknya 1,5 mungkin, pokoknya memang agak tebal sedikit lah, bisa aja karena anaknya gendut gitu. Nah tapi kan karena udah dokter pertama bilang, jadi kan kepikiran, namanya juga dokter yang bilang ya, jadi kan kepikiran ini gimana ya, jadi setiap kali tuh kayak ada bayang-bayang tuh gimana kalau anaknya lahir ternyata cacat gitu. Pokoknya itu lumayan 9 bulan yang penuh dengan drama dan tangisan, dan ya tapi Tuhan di situ banyak kasih firman, Tuhan di situ banyak kasih kekuatan buat tetap percaya gitu, walaupun ya susah gitu sebenarnya, karena kan udah ada dokter yang vonis gitu, ini pokoknya ini cacat pokoknya. Omongan dokter menggoyahkan iman. Omongan dokter itu kan karena ya dia ahlinya gitu, dia tahu harusnya ya siapa tahu bener gitu kan. Nah nggak berapa lama dari situ ya itu tegang aja lah, pokoknya 9 bulan itu tegang karena nggak ngecek NIPT juga waktu itu. Akhirnya nggak ngetes karena waktu itu terakhir itu ngecek apa ya namanya, pokoknya yang dicek sampai dalam itu loh,
aduh lupa namanya apa istilahnya. Pokoknya di USG-nya tuh bukan USG yang 4D bukan. bukan waktu bukan. Adalah pokoknya dia ngeceknya tuh sampai detail si ukuran-ukuran kayak batang hidung Oh, gitu iya, loh. iya. Si tulang-tulang tangan itu kan kelihatan semua. Terus si tengkuknya juga dia bilang nggak ada apa-apa sih sebenarnya ini. Maksudnya sehat-sehat aja, kenapa kamu mesti takut, kata si dokter itu. Iya, soalnya kan dokter yang kemarin kan bilangnya gini. Nggak, udah nggak apa-apa gitu. Ya tapi tetap deg-degan lah gitu ya, tetap tegang gitu karena kan nggak pernah tahu ada di dalam perut, nggak kelihatan gitu. Ya udah cuman berdoa aja, ini berharap buat yang terbaik gitu, dan ya berharap buat yang terbaik aja. Jadi waktu itu ya udah lahiran juga. Waktu anak pertama kan lahirannya di rumah sakit yang lumayan ya waktu itu, jadi kayak nggak terlalu tegang lah gitu. Yang kedua kan anak pandemi gitu kan, rumah sakitnya beda kan, dan prosedurnya beda. Terus kan cek paru segala macam kan waktu itu pandemi kan, pokoknya tegang. Udah gitu kan disuntik ini juga pas maskeran juga, disuntik vaksin juga kan pas hamil gitu kan. Jadi udah kayak semeraut gitu. Jadi waktu pas akhiran tuh ini bangun lagi nggak ya, terus gimana ya nanti anaknya, udah pokoknya inilah. Kacau tapi ya balau pikiran. Cuman ya udah tetap percaya saat itu. Ya udah lahiran, ya puji Tuhan anaknya sehat, sempurna, normal gitu ya, udah happy aja sih itu. Wah, tapi 9 bulan Cuman itu 9 bulan itu ya penuh ketegangan. bener-bener lama loh itu. Iya, lama. Apalagi kondisi orang hamil sebenarnya nggak boleh stres. Tapi kamu sendiri stres itu waktu itu pasti. Ada saat-saat dimana stres, nanti percaya lagi, enggak lah, ini mah pasti sehat, ini sempurna gitu. Dikuatkan, selalu perkatakan yang stres, baik gitu kan. Tapi ya ada saat-saat yang aduh gimana, tapi ya kalau nanti ternyata nggak sesuai gitu. Ya ada kayak gitunya. Ya itu mujizat lah ya. Terus kelahiran normal, walaupun memang kata-kata manusia tuh bisa mempengaruhi kita banget sih ya. Walaupun iman manusia juga kita nggak bisa lah kalau bilang wah nggak mungkin imanku goyah, itu namanya kita hidup di dunia ya. Banyak orang segala macem. Bener, sama omongan-omongan netizen, terus omongan-omongan orang aja kita goyah kadang. Apalagi nih orang yang mumpuni di bidangnya, dokter bilang gitu pasti menggoyahkan banget. Udah itu aja. Mungkin ada pesan-pesan Kak Stella buat buat teman-teman yang apa? Pesan-pesan apa? Teman-teman yang itu mungkin dulu Kak Stella sendiri kan hobi gambar, tapi tadinya nggak gitu bagus. Gimana sih biar gambarnya oke, terus maksudnya usahanya biar bisa sampai gambarnya, ya aku nggak bilang perfect lah, maksudnya kalau perfect kan cuma Tuhan. Ya pokoknya yang pasti harus tetap kerja keras sih. Kerja keras. Jadi kalau kita mau mencapai sesuatu ya kita harus kerja keras supaya kita tujuannya tercapai. Jadi saya itu kan selalu punya catatan. Jadi selalulah catat targetnya apa, goalsnya apa tahun ini. Terus jangan lupa kalau udah catat mimpinya, sebelahnya catat juga strateginya gimana, apa yang mau dilakuin buat mencapai mimpinya. Yang terakhir, kolom terakhir itu kolom usaha. Jadi kalau misalnya kita udah lakuin checklist supaya nanti di akhir tahun kalau udah kecapai kita tahu usaha apa aja yang udah kita bikin gitu. Jadi di zaman yang sekarang yang serba fasilitas banyak gitu kan, semua terus serba ada, teknologi makin canggih, justru itu harusnya membuat potensi kita tuh semakin mudah, gampang keluar gitu harusnya. Bukan malah kita semakin manja, tapi semakin terus berjuang supaya mimpi kita itu bisa kita usahain, bisa tercapai, jangan cuma jadi angan-angan. Benar, oke banget. Oh, sama satu pertanyaan lagi nih. Kastel sendiri kan tahu AI kan sekarang tuh. Nah, pendapat Kastel sebagai seorang seniman tentang AI yang bisa bikin gambar kayak gitu gimana? Pendapat pribadi aja. Pendapat pribadi sih itu bagus-bagus aja ya. Maksudnya kalau kita nih pengen pakai itu sebagai sesuatu yang bagus, pasti bagus-bagus aja. Jadi bisa ngelihat kan, misalnya nih pengen ngelihat apa, gambarnya gimana kan. Maksudnya kalau ngelihat dari situ kan ada bayangan, oh ternyata kayak gini ya kira-kira ya. Kayak misalnya bilang Tuhan Yesus tuh ternyata lahirnya
di sini kayak gini tempatnya, terus kelihatan oh ya kira-kira nanti kayak gini gitu kan, tempatnya kayak gini kelihatan gitu kan. Tapi tetap aja semua komputer segala macam itu kan nggak bisa mengalahkan apa yang potensi yang kita punya untuk kita gambar handmade gitu. Jadi kan kadang orang pikir gampang sekarang mah pakai ada AI gitu kan. Tapi kalau kita mau tetap larinya ke handmade gitu kayak lukisan gitu, tetap yang mahal pasti buatan handmade. Tetap yang mahal tetap lukisan yang kita bikin pakai tangan. Nggak gitu. takut ya pokoknya. Enggak sih. Yang penting bisa memanfaatkan. Iya gitu. Oke, itu aja. Thank you banget. Teman-teman mungkin Castella ada YouTube atau Enggak ada. nanti bisa follow Instagramnya Castella Projects disambung ya. Sama Castella Natalia. Sama Castella Natalia disambung juga. Ya. Double L Castellanya. Itu aja sama teman-teman. Jangan lupa subscribe, like dan komen-komen di YouTube ini. Apalagi kalau kamu kenal sama Castella. Itu aja. Thank you.